Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Deni Simanjunta dengan NIM 2303126919. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek pemodelan matematika yang berjudul Stabilitas Model Predator Prey Efek Ketakutan dengan Intervensi Timbal Balik atau Pertahanan Kelompok. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pendahuluan, yaitu dinamika interaksi predator mangsa. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang model predator mangsa, di mana model predator mangsa adalah representasi matematis untuk memahami interaksi dua spesies. Nah, latar belakang penelitian ini berawal dari model predator mangsa klasik Lotka-Volterra yang meski fundamental dinilai terlalu sederhana karena mengasumsikan interaksi hanya melalui predasi langsung. Kenyataan di alamnya sangat kompleks. Studi modern menunjukkan adanya efek non-konsumtif di mana kehadiran predator memengaruhi mangsa tanpa perlu memangsanya secara fisik. Misalnya, penelitian Zanette dan kawan-kawan membuktikan burung song sparrow mengalami penurunan produksi hingga 40% hanya karena mendengar suara predator. Fenomena ini dikenal sebagai efek ketakutan atau fear effect. Selain itu, dua mekanisme ekologis penting lainnya adalah gangguan saling antar predator atau mutual interference, di mana kompetisi internal mengurangi efektivitas berburu, dan pertahanan kelompok mangsa atau group defense, di mana mangsa secara kolektif mempertahankan diri saat populasinya tinggi. Ketiga mekanisme perilaku ini belum banyak dikaji secara terintegrasi dalam satu kerangka model sehingga menjadi celah dan motivasi bagi penelitian ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang efek ketakutan dalam model predator mangsa. Maksudnya, inti dari model matematika yang digunakan untuk mengkuantifikasi efek ketakutan berdasarkan fenomena ekologis yang ditemukan oleh Zanette dan kawan-kawan, di mana keberadaan predator menurunkan reproduksi mangsa. Wang dan Tiwari mengusulkan pendekatan matematis baru dengan memasukkan fungsi f, fy ke dalam laju pertumbuhan mangsa. Model dasarnya dinyatakan sebagai sistem persamaan diferensial, yaitu x aksen t sama dengan a x f fy kurang dx kurang bx kuadrat kurang mxy. Y aksen t sama dengan nmxy kurang ey, di mana xt dan yt masing-masing menyatakan populasi mangsa dan predator. Fungsi f, fy merepresentasikan penurunan reproduksi mangsa akibat rasa takut dengan f sebagai intensitas ketakutan dan y sebagai populasi predator. Sifat-sifat matematis dari fungsi f kapital mencerminkan perilaku ekologis yang diamati. F 0,y sama dengan 1, f 0 sama dengan 1, limit f menuju tak hingga f fy sama dengan 0, limit y menuju tak hingga f fy sama dengan 0. Artinya, jika tidak ada ketakutan f sama dengan 0 atau tidak ada predator y sama dengan 0, maka reproduksi berjalan maksimal f kapital sama dengan 1. Sebaliknya, jika ketakutan atau jumlah predator sangat besar, reproduksi mangsa terhenti f kapital menuju 0. Dengan demikian, model ini tidak hanya menangkap interaksi konsumtif melalui istilah min mxy, tetapi juga efek non-konsumtif melalui fungsi f kapital yang memodulasi laju reproduksi. Selanjutnya, mekanisme ekologis lain yaitu intervensi timbal balik dan pertahanan kelompok. Selain efek ketakutan yang kita bahas tadi, ada dua mekanisme ekologis penting lainnya seperti gangguan saling antar predator atau mutual interference dan pertahanan kelompok pada mangsa atau group defense. Pertama, kita akan membahas tentang gangguan saling mutual
atau mutual interference, merujuk pada fenomena di mana meningkatnya populasi predator justru menurunkan efektivitas predasi akibat kompetisi ruang atau agresi internal di antara sesama predator. Mekanisme ini pertama kali diformalkan secara matematis oleh Beddington dan De Angelis. Dalam konteks model, hal ini diwakili oleh parameter yang mengurangi laju predasi per kapita ketika jumlah predator tinggi. Kemudian kedua, pertahanan kelompok atau group defense adalah strategi kolektif yang dilakukan oleh mangsa untuk meningkatkan ketahanan hidup ketika populasi mereka tinggi, seperti yang dijelaskan oleh Hamilton dan Pulliam. Contohnya termasuk formasi kawanan, kawalan, atau perilaku kolektif lain yang menyulitkan predator menangkap mangsa. Dalam model matematika, mekanisme ini direpresentasikan dengan mengurangi laju predasi ketika populasi mangsa besar. Selanjutnya, model dengan gangguan saling dan pertahanan kelompok. Heidenreich mengembangkan model berbasis efek ketakutan yang memasukkan dua mekanisme tersebut ke dalam dua sistem yang berbeda. Yang pertama, model dengan gangguan saling dimodelkan dengan memodifikasi laju predasi menjadi bentuk yang bergantung pada populasi predator, yaitu X aksen T sama dengan AX F kapital FY kurang DX kurang BX kuadrat kurang MXY per 1 tambah theta 1Y. Kemudian Y aksen T sama dengan NMXY per 1 tambah theta 1Y kurang EY, di mana theta 1 adalah parameter yang mengukur tingkat gangguan antara predator. Penyebut 1 tambah theta 1Y menyebabkan laju predasi efektif menurun ketika Y besar, mencerminkan kompetisi internal antara predator. Model ini cenderung menghasilkan stabilitas global karena mekanisme gangguan berfungsi sebagai regulator alami yang mencegah ledakan populasi predator. Kedua, model dengan pertahanan kelompok memodifikasi laju predasi berdasarkan populasi mangsa, yaitu X aksen T sama dengan AX F kapital FY kurang DX kurang BX kuadrat kurang MXY per 1 tambah theta 2X dan Y aksen T sama dengan NMXY per 1 tambah theta 2YX kurang EY. Dengan theta 2 mengukur kekuatan pertahanan kelompok. Penyebut 1 tambah theta 2X meningkat seiring populasi mangsa, mengurangi keberhasilan predasi. Model ini berpotensi menghasilkan bifurkasi Hopf dan limit cycle yang menunjukkan osilasi populasi jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh umpan balik non-linear antar pertahanan mangsa dan respons predator yang menciptakan ketidakstabilan periodik dalam sistem. Kedua model ini menjadi objek utama penelitian untuk dianalisis lebih lanjut terkait eksistensi titik equilibrium, kestabilan lokal dan global, serta potensi terjadinya bifurkasi. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah: bagaimana pengaruh efek ketakutan, gangguan saling, dan pertahanan kelompok terhadap kestabilan model predator mangsa, serta bagaimana perubahan parameter memicu perilaku dinamis seperti kestabilan titik equilibrium dan bifurkasi Hopf. Kemudian tujuan penelitian menganalisis pengaruh mekanisme perilaku ekologis terhadap dinamika sistem predator mangsa, mengidentifikasi kondisi keberadaan dan kestabilan titik equilibrium, menilai perubahan dinamika populasi, serta mengungkap fenomena bifurkasi seperti Hopf, bifurcation, dan separatrix. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Evolusi model predator mangsa. Model Lotka-Volterra terlalu sederhana, sehingga
Untuk meningkatkan realisme, Holling memperkenalkan konsep functional response yang menggambarkan bagaimana laju konsumsi predator bergantung pada kepadatan mangsa. Salah satu bentuk yang paling berpengaruh adalah Holling tipe 2 yang mempertimbangkan waktu penanganan mangsa. Bentuk umumnya adalah MXY per 1 tambah HX, di mana H merepresentasikan waktu penanganan. Ini menjadi langkah penting dalam memodelkan keterbatasan fisiologis predator. Perkembangan berikutnya dilakukan oleh Bedington dan De Angelis dengan memasukkan efek gangguan saling antar predator atau mutual interference. Mereka mengusulkan bentuk fungsional MXY per 1 tambah alpha X tambah beta Y, di mana parameter B merepresentasikan tingkat gangguan antar predator. Bentuk ini mencerminkan fakta bahwa semakin banyak predator, semakin rendah efektivitas predasi per individu akibat kompetisi atau agresi internal. Pada dekade terakhir, penelitian ekologi mulai menyoroti efek non-konsumtif, khususnya efek ketakutan. Kajian oleh Brown dan Kotler serta eksperimen lapangan oleh Zanetti menunjukkan bahwa kehadiran predator dapat menekan reproduksi dan mengubah perilaku mangsa tanpa melalui predasi langsung. Fenomena ini kemudian diformulasikan secara matematis oleh Wang melalui fungsi F kapital Fy yang dimasukkan ke dalam laju reproduksi mangsa seperti yang diadopsi dalam penelitian ini. Selanjutnya, metodologi penelitian yaitu pendekatan analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis melalui pengembangan dan kajian model matematika sistem dinamis dua spesies predator mangsa meliputi 1. Perumusan model matematika, model dasar dengan fear effect, mutual interference, dan group defense dirumuskan. Kedua, analisis titik equilibrium. Titik equilibrium diperoleh dengan menyelesaikan sistem X-aksen sama dengan 0, Y-aksen sama dengan 0. Ketiga, analisis kestabilan lokal. Kestabilan ditentukan dengan matriks Jacobian, kriteria TRC, dan determinan C. Keempat, analisis kestabilan global diuji menggunakan fungsi Dulac atau metode Bedington-Dulac. Kelima, analisis bifurkasi dilakukan oleh Hopf bifurcation dengan menentukan parameter kritis dan koefisien Lyapunov pertama. Dan yang terakhir, 6. Analisis numerik simulasi menggunakan MATLAB atau Python untuk verifikasi, visualisasi, dan uji saintifitas parameter. Baik, untuk mengakhiri presentasi ini akan saya tutup dengan kesimpulan, yaitu penelitian ini menganalisis stabilitas model predator mangsa dengan efek ketakutan, intervensi timbal balik, dan pertahanan kelompok. Model-model ini menunjukkan dinamika populasi yang kompleks di mana efek ketakutan dan mekanisme perilaku secara signifikan memengaruhi kestabilan sistem. Model dengan gangguan saling cenderung lebih stabil, sementara model dengan pertahanan kelompok berpotensi mengalami bifurkasi, Hopf, dan siklus limit, menunjukkan osilasi populasi jangka panjang. Analisis ini penting untuk memahami ekologi populasi dan memprediksi perilaku ekosistem. Baik, itulah kesimpulan yang dapat saya berikan dan saya akhiri presentasi kali ini. Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan.